Situasi hari ini tuh banyak menuntut kita untuk ingin cepat terus, ingin segera, sehingga mental kita terus agak berubah. Padahal apa-apa itu kan menurut saya justru kuncinya ada di proses. Menikmati proses, menikmati perjalanan yang kita lakukan, itu menurut saya banyak keindahannya. Jangan kehilangan kesabaran untuk mengikuti prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada istilah dari Virilio ini, yaitu the last vehicle. The last vehicle ini artinya mesin yang terakhir. Maksudnya the last vehicle itu internet. Jadi hari ini dengan jasanya internet itu, kita mendapatkan informasi dengan real time. Nggak usah nunggu. Kalau zaman dulu orang informasi mungkin dari awalnya dulu dari koran misalnya, itu kan nunggu besoknya. TV kan juga begitu, nunggu pas siaran mungkin pagi besok atau nanti sore atau nanti malam, itu kan tetap nunggu. Tapi dengan adanya internet ini kita dapat informasi real time, bahkan tentang apa saja sesuai yang kita inginkan. Kalau nunggu koran apa TV, itu kan informasinya dipilihkan oleh koran atau TV itu tentang apa. Zaman dulu, zaman saya kecil, medianya TVRI saja, itu informasi tentang dunia ngertinya dari programnya TVRI, Dunia Dalam Berita itu. Atau lewat koran, biasanya ada satu halaman khusus tentang peristiwa-peristiwa dunia. Yang milihkan kan tetap wartawannya. Tapi sekarang dengan adanya the last vehicle ini, kita bisa milih informasi sendiri dan juga waktunya real time. Akibatnya apa? Pengetahuan itu hadir secara implosif. Jadi kayak bom ke dalam kehidupan kita. Banjir kita dengan pengetahuan. Pokoknya mau cari apa saja ada. Kadang-kadang kita tidak nyari itu, ditawari oleh HP kita, ditawari oleh laptop kita. Kita tidak minta tiba-tiba ada iklan breaking news. Hari ini artis ini ketangkep karena narkoba. Breaking news, pejabat ini kena OTT KPK. Kita tidak nyari itu, tapi kita tahu, diberitahu secara real time oleh internet. Jadi akhirnya isi kepala kita itu macam-macam, bahkan mungkin yang tidak kita butuhkan. Artis ini terancam cerai, pejabat itu sedang gegeran dengan mantannya. Oh, kalau tokoh ini dia sedang ditangkap karena narkoba, yang itu kena OTT. Itu kan kadang-kadang kita juga, ini buat apa atau info-info ini. Wong saya tidak butuh. Tapi hadir menyerbu kita tanpa bisa dihalangi. Dari sisi ini itu. Tapi jangan juga lupa, ini istilahnya Foucault ya. Kalau Foucault kan ada istilah knowledge is power. Siapa yang tahu, dialah yang punya kekuasaan. Ini juga istilah dari Francis Bacon dulu di awal modern. Jadi pengetahuan itu setara dengan kekuasaan. Tapi sekarang tidak sekedar itu. Tadi kan kalau sekedar pengetahuan setara dengan kekuasaan, itu kita semua berkuasa. Karena kita punya gudang pengetahuan lewat internet. Tapi ada plusnya sekarang. Tidak sekedar pengetahuan sama dengan kekuasaan, tapi siapa yang lebih dulu tahu, dialah yang lebih berkuasa, mendominasi. Jadi sekarang perilaku dan budayanya sudah berbeda. Tidak sekedar tahu, tapi siapa yang lebih dulu tahu.
Ya misalnya teman-teman ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya itu, kalau pas ndak tahu tentang materi obrolan itu kan kita berarti termasuk tahunya terlambat, lebih dulu teman kita. Akhirnya ya kita tetap didominasi. Jadi didominasi itu ya kita pasif, nanti cuma diberitahu, oh kamu ndak tahu sih, info terbaru begini loh. Info terbarunya nanti temanmu, oh itu sudah telat, itu 3 hari yang lalu. Kalau sekarang begini. Nah, itu jadi tidak hanya pengetahuan itu kekuasaan, tapi siapa yang lebih dulu tahu, dialah yang lebih berkuasa. Jadi maka hari ini itu bukan pertandingan antara yang tahu dan tidak tahu, tapi sebagian besar pertandingan adalah antara siapa yang lebih tahu lebih dulu dan siapa yang tahunya belakangan. Jadi ini nanti juga mempengaruhi cara hidup kita, mode hidup kita. Akhirnya apa? Terjadi perlombaan cepet-cepetan dapat informasi. Gunanya apa? Tidak selalu gunanya biar kita tahu atau karena kita kayak filsafat itu, penasaran ingin tahu, curiosity, atau karena kita skeptik, enggak. Tapi gunanya yang paling utama adalah agar kita, ya kalau hari ini ya, ndak kuper, ndak gaul. Jadi agar kita tidak ketinggalan info yang terbaru sehingga masih nyambung kalau bergaul dengan sesama kita. Jadi yang pertama itu, ternyata pertandingan cepet-cepetan informasi itu bukan karena kita butuh informasi itu, tapi nanti kalau ngobrol dengan teman, kita bisa mengikuti alur berpikirnya, kita bisa mengikuti apa yang dia sampaikan. Nah, karena hari ini kalau kita ketinggalan informasi, kita bisa tolah-toleh, kita bisa pasif ya. Nama lain tolah-toleh, pasif itu ya kita akan didominasi. Jadi jangan sampai kita didominasi. Maka terus kita juga memburu pengetahuan, tidak berhenti-berhenti. Gimana caranya aku tidak ketinggalan informasi. Bukan karena aku ingin tahu, tapi karena biar aku dapat terus terlibat dalam diskursus dengan sesamaku. Nah, ini alatnya adalah internet, the last vehicle. Ini memang membayangkan kita hari ini tanpa internet, tanpa smartphone yang di tangan kita, itu kelihatannya kok ya berat. Kalau dulu mungkin ya, tapi sekarang habitnya sudah berubah kita. Tadi itu kalau di Virilio, perilaku dan budaya kita sudah ganti. Tidak seperti sekedar dulu lagi. Ya sebenarnya ya peristiwanya sama. Seperti dulu belum ada listrik, kemudian ada listrik. Dulu santai saja, orang tidak ada listrik itu sebelum listrik masuk. Tapi begitu listrik masuk, gaya hidup berubah. Semuanya berbasis listrik. Sehingga tidak terbayangkan hari ini kita hidup tanpa listrik. Hal yang sama terjadi dengan teknologi informasi. Dulu tidak ada HP yang dibawa kemana-mana, adanya ya telepon yang ada di tiap rumah. Itu pun ya orang yang punya telepon di masing-masing rumah itu ya kelihatannya orang-orang tertentu, kelas tertentu masyarakat. Tidak semua orang punya. Tapi sekarang peradaban berubah, perilaku dan budaya berubah. Bahkan setiap orang membawa teleponnya sendiri-sendiri. Membawa ponselnya, membawa smartphone-nya sendiri-sendiri. Berarti zaman berubah dan tidak terbayangkan kalau orang tidak pegang itu. Kita kan nggak membayangkan kalau teman-teman HP-nya mati saja sehari, itu kan gelisah luar biasa. Itu ngalang-alai gelisah. Kalau kita sedang galau kena apa gitu, biasanya lebih berat kalau HP-nya mati. Khawatir ada panggilan, khawatir ada info baru yang tidak mengikuti, dan lain sebagainya. Itulah maka katanya Virilio, the last vehicle, mesin terakhir dalam peradaban yang sangat berpengaruh itu internet.
Dia mengguyur kita dengan informasi-informasi sehingga akhirnya kita bertanding untuk tidak ketinggalan informasi biar tidak dianggap kuper, biar tidak dianggap kurang gaul. Jadi ini juga kritik pada kita. Terus kita lanjutkan. Nah, efeknya apa ketika ada internet, perlombaan, real time tadi? Efeknya ya yang jelas ada distingsi di sini dan di sana tak lagi berarti apa-apa. Ini kalimatnya Virilio. Distingsi itu jarak. Jadi jarak di sini dan di sana itu sudah tidak berarti apa-apa. Kalau dulu jarak jauh itu ya tidak ketemu benar. Tapi sekarang jarak jauh kita masih bisa face to face. Aku masih bisa lihat senyummu, engkau masih bisa lihat senyumku. Itu efeknya. Akhirnya apa? Ruang dan waktu melebur. Struktur hidup pasti berubah. Hari ini tidak ada bedanya kita tinggal di kota, di pedalaman, atau di pedesaan. Dulu bayangan kita ya kalau di pedesaan itu Pak ya masih tradisional, tidak bisa kontak dengan orang-orang kota. Kalau mau ke kota ya harus berjalan berhari-hari naik angkutan gonta-ganti berapa kali. Sekarang tidak, kita bisa berinteraksi dengan siapapun. Yang ada di pedalaman sekalipun bisa berinteraksi dengan yang di luar negeri, dengan yang di Amerika, apalagi cuma di kota. Jadi ruang dan waktu sekarang melebur. Jarak tidak ada artinya, waktu juga tidak ada artinya. Semuanya sudah real time. Jadi makanya pertanyaannya Virilio kemudian, how can we live if there is no more here and everything is now? Bagaimana kita bisa hidup kalau yang namanya di sini itu sudah tidak ada lagi? Dan yang namanya sekarang itu ya setiap detik segala sesuatu itu sekarang. Jadi ini gimana ya cara hidup yang kehilangan sekarang dan kehilangan di sini. Kehilangan di sini itu ya maksudnya ya yang kita sebut di sana itu sekarang sudah di sini. Yang kita sebut nanti itu sekarang sudah now sekarang. Yang kita sebut kemarin pun sekarang sudah bisa kita hadirkan now. Semuanya sudah sekarang. Pidatonya Pak Karno tahun 45 itu bisa kita nikmati sekarang. Siaran sepak bola yang jauh di sana, di Italia sana, di Spanyol sana, itu kita nikmati hari ini. Jadi sekarang dan di sini itu sudah tidak ada artinya lagi. Oh, ini kan menjungkir balik kan pandangan kita tentang ruang dan waktu. Jarak menjadi hilang, menjadi lenyap. Waktu juga jadi sangat relatif. Nah, ini efeknya. Ya ini kita harus merenungi kalau sudah begitu terus bagaimana. Nanti efeknya ke pendidikan, efeknya ke budaya, efeknya ke politik dan lain sebagainya. Jadi ya sebentar lagi misalnya bayangan saya pendidikan-pendidikan ini akan mengalami transformasi yang luar biasa. Ini orang kita kan hari ini mengalami ternyata bisa juga ya pendidikan itu dijalankan jarak jauh. Tinggal diatur saja bagaimana caranya efektif. Oh itu mungkin ini sebentar lagi mungkin ada misalnya kelas-kelas internasional tapi online. Mahasiswa luar negeri tapi ya kuliahnya dari rumahnya masing-masing meskipun catatannya ya kuliah di Indonesia. Atau kita dapat beasiswa kemana lah ke Jerman tapi ya enggak usah ke Jerman, kita ikuti kuliah di sana sambil kita hanya di sini saja di Indonesia. Oh itu kan mengubah landscape pendidikan hari ini. Ya kemarin mungkin masih maju mundur mikir itu, tapi begitu hadir Corona ini ya kita mulai berpikir ternyata bisa juga ya. Ngapain kemarin capek-capek keluar biaya banyak. Wah, muncullah inovasi-inovasi baru.
Nah, kemudian muncul juga jadi ruang-ruang sosial, ruang-ruang publik mulai tergerus. Jadi kita lebih akrab dengan grup WA kita dibandingkan tetangga kiri kanan kita. Jadi mungkin kita tidak kenal siapa tetangga kita 5 rumah dari rumah kita, misalnya kita tidak akrab lagi karena mungkin yang tua yang kita kenal sudah meninggal, sekarang tinggal anaknya apa cucunya yang kita sama sekali tidak kenal, atau familinya dari kota yang tinggal kita tidak kenal. Tapi di grup WA kita aktif sekali, kita ngerti segalanya. Ini kan juga efek ruang-ruang sosial ternyata juga sudah berubah. Jadi komunikasi bahkan dengan tetangga jejer saja bisa jadi hanya lewat grup-grup WA. Ini juga efek sosial. Efek budayanya juga mungkin juga muncul. Cara hidup kita sekarang berubah. Jadi bahkan di ranah-ranah agama. Coba teman-teman mulai dicermati, semoga ada generasi seangkatan saya yang mengalami era sebelum booming teknologi, kemudian mengalami era awal teknologi informasi, sampai hari ini awal puncaknya teknologi informasi. Coba dimuhasabahi. Dulu itu ketika hidup ini hanya ada, zaman Orde Baru, zaman saya kecil itu adanya TV negeri, TVRI saja sebelum nanti RCTI yang awal itu. Nah, itu apa sih yang dulu kita lakukan? Zaman saya dulu di desa masih belum ada listrik. Yang dilakukan apa? Kemudian cara hidupnya bagaimana? Begitu masuk listrik, cara hidupnya bagaimana? Sekarang teknologi macam-macam masuk, cara hidupnya bagaimana? Itu kan pasti ada efeknya. Hari ini ketika apa-apa medsos, apa-apa HP, cara hidup kita seperti apa? Bagaimana kita menghayati kedalamannya? Cuma problemnya kalau di Virilio kan ada dromos tadi. Semuanya ingin cepat. Akhirnya tidak sempat untuk refleksi. Tidak sempat untuk berpikir, lu apa kita ini sudah cocok apa enggak sih menjalankan hidup seperti ini dengan perubahan teknologi. Ya perubahan hidup pasti terjadi, tapi apakah pernah kita berpikir serius merancang strategi-strategi perubahan sosial, perubahan budaya, menyikapi teknologi yang cepatnya luar biasa ini loh. Jangan sampai kita ditabrak tadi, the accident. Jadi integral accident. Jadi dampak negatif dari teknologi yang tidak kita sadari, padahal dia ada. Khawatirnya nanti peradaban kita hancur karena ciptaan kita sendiri. Banyak contoh sebelumnya. Jadi, baik, itu efeknya ketika ruang dan waktu melebur yang pertama. Itu ada quotes yang menurut saya menarik dari Virilio, image contaminate us like viruses. Jadi gambaran-gambaran yang tentunya yang dari media itu mempengaruhi kita seperti virus. Kita ini kayak orang yang diserbu virus tiap hari kepala kita. Dengan apa? Gambaran-gambaran dari internet, dari media sosial. Ya, ketika ada virus COVID-19, ketika ada virus corona, itu kan kita cepat-cepat melakukan antisipasi. Apakah kita pernah berpikir mengantisipasi gambar-gambar? Gambar-gambar itu ya gambaran-gambaran, wawasan-wawasan, persepsi-persepsi yang masuk lewat medsos, masuk lewat internet, lewat gadget kita, laptop, HP kita. Karena dia juga seperti virus nanti. Kalau orang sudah terjangkit itu harus mengupayakan kesembuhan, wong itu virus. Karena image yang masuk itu kan tidak terkontrol. Ada kalanya benar, ada kalanya baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, akan sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Jadi image contaminate us like viruses.
Jadi diingat-ingat saja ya, mungkin pas teman-teman buka HP, ada berita apa, ada provokasi apa, ada pandangan apa. Ingatlah pertama, mungkin ini virus. Mungkin ya siapa tahu bermanfaat, tapi mungkin bisa jadi virus. Paling tidak teman-teman menghidupkan kewaspadaan, biar tidak ditelan begitu saja oleh banjir informasi yang tidak bertanggung jawab. Kalau pertahanan kita bobol, virus masuk tanpa terkendali, jiwa kita, mental kita akan sakit. Oke, baik, kita lanjutkan. Itu efek yang selanjutnya. Jadi yang pertama, meleburnya ruang dan waktu sudah. Konsepnya bolak-balik, tidak karu-karuan. Yang kedua, menyerang kita dengan gambaran-gambaran, dengan wawasan-wawasan yang tidak pasti berguna. Saya tidak menyebut tidak berguna ya, tidak pasti berguna itu ya. Kadang-kadang mungkin isinya kebenaran, kebaikan, tapi kebenaran, kebaikan yang tidak selalu cocok dengan hidup kita. Karena kita ini punya situasi sendiri, punya kondisi sendiri. Jadi misalnya hari ini kan banyak orang yang ngomong daging-dagingan itu kan, wah informasinya daging semua, sama sekali tidak ada kulitnya, tidak ada tulangnya. Ya daging itu memang menyehatkan, tapi jangan lupa bagi orang tertentu daging itu kolesterol. Jadi bagi orang yang kolesterolnya tinggi, punya sakit jantung, ya jangan nyari daging semua. Atau jangan-jangan urusan selera juga. Ada orang yang seleranya bukan daging tapi kulit, atau mungkin suka ngerigiti tulang misalnya, ya beda-beda ya. Jadi tidak pasti benar. Jangan ditelan begitu saja. Manis itu mungkin aman bagi orang tertentu, tapi bahaya bagi orang tertentu yang misalnya kena penyakit gula. Nah, inilah gunanya filter, gunanya waspada. Itu ya ilustrasinya hal-hal fisik, tapi jiwa kita juga begitu. Mungkin jiwa kita ini sifatnya pasif, sifatnya tidak agresif, sifatnya menunggu. Ini mungkin butuh nutrisi yang berbeda dengan teman kita yang agresif, ambisius, semangat, hiperaktif, tidak mau berhenti. Itu kan masukannya butuh yang berbeda juga. Jadi maka hati-hati dengan yang kita masukkan dalam diri kita. Kalau tidak hati-hati, seperti kalimatnya Virilio ini, images contaminate us like viruses. Jadi gambaran-gambaran itu mengotori kita sebagaimana virus-virus. Oke, kita lihat. Ini efek yang lain dari kecepatan dan percepatan. Segala sesuatu begitu cepat berubah. Ada istilah piknolepsi. Piknolepsi ini teman-teman mungkin ingat epilepsi ya, gejalanya sama. Jadi piknolepsi ini kondisi seperti epilepsi. Epilepsi itu kan sejenis seperti pusing, seperti mabuk, seperti orang ekstase, kejang-kejang. Yang terjadi ketika manusia larut dalam kecepatan dan percepatan perubahan. Jadi sehingga karena menumpuk tingginya frekuensi perubahan-perubahan citra, kombinasi-kombinasi wawasan yang tidak terduga, kejutan-kejutan informasi yang terus-menerus, muncullah piknolepsi. Jadi kita ini, tadi kan kita diserbu oleh macam-macam informasi, yang bahkan setiap detiknya berubah, ada informasi yang baru. Ini bisa sampai level tertentu membuat kita pusing, bingung, kayak orang ekstase, orang mabuk. Jadi kaget terus-terusan, tegang terus-terusan. Itu kan membuat kita terus kayak orang epilepsi, kejang-kejang. Jadi ini namanya piknolepsi. Jadi ini kan, bayangkan ya, kita misalnya setengah jam lalu dapat informasi ini, terus kita kaget.
Sekarang dapat informasi tentang hal yang sama tapi sudah berubah lagi. Terus kita kaget lagi. 1 jam ke depan ada informasi baru lagi, beda lagi, kita kaget lagi. Kita hidup ini ternyata dari kaget ke kaget, sampai akhirnya kita pusing, bingung, sembuhlah, ruwet ini di kepala kayak orang ekstase. Nah, jadi hari ini banyak orang yang situasinya begitu. Tapi kita tidak bisa lepas dari situ. Ya makanya istilahnya membebaskan sekaligus memenjarakan. Membebaskan itu kan ya kita memang bebas memperoleh informasi apapun, tidak ada yang menghalangi sekarang. Tidak ada sortir-sortiran. Kita bisa menyebar informasi apa saja, orang lain juga bisa menyebarkan ke kita. Ini namanya kan membebaskan. Tidak ada hambatan-hambatan seperti dulu. Tapi sekaligus memenjarakan. Memenjarakan itu kita tidak bisa lepas sekarang dari itu. Wong yo hasilnya itu pusing, bingung. Tapi kan kita ikuti terus. Mengapa? Kita tidak bisa lepas lagi sudah. Ada sejenis ketergantungan atau semacam candu di situ. Jadi kita ini seperti orang epilepsi yang kaget, kejang-kejang terus-terusan karena kita dapat bom informasi terus-menerus. Kita kayak orang epilepsi, tapi kita tidak bisa keluar. Bahkan kita sendiri mungkin tidak ingin keluar. Khawatir ketinggalan zaman tadi. Khawatir dianggap tidak update tadi. Jadi kita korbankan diri kita yang seperti orang epilepsi. Ini namanya piknolepsi. Dalam bentuk yang ekstrim nanti terjadi namanya kondisi panik. Jadi kayak orang panik attack, orang yang serba cemas. Jadi kondisi mental yang dia takut tanpa alasan, yang membuat dia ingin segera lari secepat mungkin tentang apa saja biar dia tidak dianggap tidak update, nggak dianggap kurang tahu, nggak dianggap ketinggalan zaman. Sehingga tidak ada waktu dia untuk memikirkan, merefleksikan hidupnya. Jadi kita karena ketakutan tertentu, waduh ini tidak boleh ketinggalan informasi ini. Ini apa sih? Ini kan sering itu kalau teman-teman lihat di medsos-medsos ada orang posting apa, terus kita tanya, ini tentang apa? Dari mana? Sumbernya mana? Dan seterusnya. Karena kita ingin mengejar lagi secara lebih dalam, karena khawatir kita ketinggalan zaman. Khawatir kita tidak update informasi terbaru. Kadang-kadang ada orang posting video potongan, ini lengkapnya apa ya? Infonya di mana ya? Karena kita khawatir ketinggalan ini. Kalau nunggu sampai selesai, wah, telat aku. Aku harus cepat mengejar. Kita panik kalau kita ketinggalan informasi. Kita panik kalau kita tidak yang lebih cepat, tidak yang pertama. Akhirnya kita tidak punya waktu untuk merefleksikan hidup kita. Kita sibuk mencermati apa yang berkembang di luar diri kita. Nah, kondisi ini nanti namanya piknolepsi. Jadi dari ketegangan-ketegangan yang secara kontinu muncul karena kita kaget terus, ada perubahan-perubahan terus-menerus, akhirnya memunculkan kondisi jiwa yang serba panik. Akhirnya kita lari secepat-cepatnya, kita melakukan apapun demi tidak ketinggalan, sampai kita lupa. Apa benar hidup kita itu arahnya ke sana. Kadang-kadang kan di antara kita ada yang dibela-belain, nanti mencari informasi terbaru tentang artis ini, artis itu. Padahal dia lupa, apa ya hidupnya itu nanti arahnya ke situ. Manfaatnya apa dengan dia menghabiskan waktu, tenaga, biaya untuk mengejar informasi tentang itu. Bukankah itu informasi yang kalau tahu ya syukur, tidak tahu juga tidak apa-apa. Tapi jiwa kita terkondisi untuk ketergantungan di situ. Nah ini namanya piknolepsi. Ya silahkan teman-teman merenungi, semoga tidak ada yang sampai titik ini. Tapi kalau ada saatnya kita merenung kembali, berefleksi. Ini kalau bahasa saya orang-orang yang
terkena sindrom ini, saatnya untuk pinter-pinter masang rem dan menggunakan rem. Ini kan orang yang ingin lari cepat terus. Saatnya untuk sedikit-sedikit menjauh dan ngerem. Ini orang yang remnya kurang, karena memang situasi hari ini tuh banyak menuntut kita untuk ingin cepat terus, ingin segera. Sehingga mental kita terus agak berubah. Saya ingat ada beberapa teman ngaji filsafat itu yang tidak telaten mendengarkan saya ngomong seperti ini. Dianggapnya kurang cepat. Dia ingin, wah saya selalu membuat lebih cepat Pak. Saya cepatkan 2 kali atau 3 kali lipat. Saya tidak tahu nyamannya dia berapa. Tapi biasanya dipercepat. Karena dia ingin segera selesai, segera ngerti maunya apa yang saya omongkan ini. Ya saya tidak menyalahkan sih. Ya memang kebutuhan setiap orang beda-beda. Tapi semoga itu tidak jadi isyarat bahwa kita mulai tenggelam dalam arus percepatan yang tidak perlu. Jadi bukan berarti, Pak berarti saya kemarin saya cepetin salah. Tidak ada yang salah. Semoga itu bukan indikasi saja dalam banyak hal dalam hidup kita yang lain. Jadi kadang-kadang kita ini tidak sadar. Yang percepatan-percepatan ini nanti mengimbas ke banyak hal. Misalnya dalam budaya. Misalnya ya efek jeleknya kadang-kadang ada orang kemudian jadi tidak sabar ngantri. Tidak sabar untuk jalan beriringan di lampu merah, inginnya saling nyalip, ingin duluan. Tidak sabar untuk menggembalakan proses. Menggembalakan proses itu ya apa-apa ada prosesnya. Jangan kesusu. Ada orang baru belajar sekali 2 kali mendengarkan gagasannya 1-2 sufi, terus ingin segera mengalami puncak pengalaman tasawuf, terus merasa dirinya kaya wali, ingin segera, selalu ingin segera. Gimana sih Pak caranya saya bisa ngerti filsafat? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang nadanya seperti ini. Ingin cepat, ingin segera. Padahal yo apa-apa itu kan menurut saya justru kuncinya ada di proses. Menikmati proses, menikmati perjalanan yang kita lakukan, itu menurut saya banyak keindahannya daripada kesusun jujuk ke hasilnya. Jadi ini untuk bahan introspeksi masing-masing ya, jangan nuding-nuding yang lain. Kita saja mulai masang rem yang pakem, biar nanti ngerti kapan berhenti untuk muhasabah sebentar, introspeksi sebentar tentang hidup kita. Selanjutnya ya jalan lagi. Kalau bisa cepat, efektif, tidak apa-apa. Tapi kalau memang masih ada proses-proses yang harus dilewati, ya jangan kehilangan kesabaran untuk mengikuti prosesnya. Jangan sampai nanti teman-teman jatuhnya pada piknolepsi. Piknolepsi itu ya kondisi seperti orang epilepsi, apalagi kemudian sampai kondisi panik. Ini juga banyak hari ini saya membaca, lupa kemarin di mana manusia hari ini itu banyak yang diam-diam mengalami gejala kecemasan. Jadi khawatir, ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran baru yang tertanam dalam diri kita, yang kita tidak sadar. Sehingga sering saya ceritakan ya gejala kecemasan ini, ada orang karena mungkin sering membaca-baca tentang kesehatan, akhirnya banyak sekali kecemasan-kecemasan dalam dirinya berhubungan dengan kesehatan. Nanti pusing sedikit saja terus, waduh ini jangan-jangan stroke ya, ini jangan-jangan. Nah, itu semacam gejala kecemasan. Jadi jangan salah, gejala kecemasan ini ya penyakitnya mental, tapi dia juga bisa berpengaruh ke fisik. Mungkin perutnya jadi mules, dadanya jadi berdebar-debar. Nanti dadanya berdebar-debar, waduh ini jangan-jangan penyakit jantung. Nah, itulah efeknya dari kondisi panik ini. Makanya teman-teman ya hati-hati, berpikir yang normal saja. Cuma ini ya memang budaya yang ada di sekeliling kita. Jadi ini semacam kalau saya Pak ingin jalan pelan-pelan, ternyata tidak bisa Pak. Didorong terus oleh lingkungan sekeliling itu biar cepat.
Jadi ini yo semoga teman-teman bisa mengatur ritmenya, karena hidup ini yo cepet terus yo masalah, terlalu lambat juga masalah. Segalanya harus pas, sesuai porsi dan proporsinya. Baik, ada lagi. Nah, setelah ini kita bahas pandangannya Virilio tentang virtual reality. Yo, sebenarnya lanjutan The Last Vehicle. Tadi ada virtual reality. Jadi ada quotes begini dari Virilio. Karena tidak ada lagi horizon sebagai sasaran percepatan, mereka akan menciptakan yang tiruan, yaitu horizon pengganti. Ini maksudnya apa? Tidak ada lagi horizon sebagai sasaran percepatan itu. Dunia nyata itu kan ada memang sunnatullahnya, fitrah-fitrahnya, hukum-hukum alamnya. Yang tidak semua bisa dipercepat. Ada proses-proses yang harus diikuti dalam banyak hal. Sehingga yang bisa dipercepat rasanya memang sudah diupayakan semua lewat teknologi bikinan manusia. Tapi kalau semuanya sudah, kita masih tetap ingin lebih cepat lagi. Akhirnya diciptakanlah satu dunia baru, atau bahasanya Virilio, horizon pengganti. Horizon penggantinya itu apa? Kita hari ini menyebutnya dunia virtual atau virtual reality. Atau kadang kita sebut dunia maya. Jadi makanya dalam gagasannya Virilio ada pembedaan antara virtuality dan reality. Virtuality itu dunia yang ada di balik gadget kita. Kehidupan kita di dunia maya itu virtuality. Berhadapan dengan reality. Reality itu kehidupan nyata kita di dunia ini. Jadi ada yang aktual, ada yang virtual. Selama ini kita, mengapa tadi saya sebut dunia maya? Ya karena ini sebenarnya masih samar-samar. Bahkan ada yang menyebut ini tidak nyata, makanya disebut maya. Ini semacam dunia simulasi, dunia permainan belaka. Tapi katanya Virilio enggak, itu bukan simulasi, tapi substitusi. Substitusi itu pengganti. Kalau simulasi itu kan tidak serius, hanya main-main. Tapi kalau substitusi ini pengganti dunia nyata. Jadi dunia nyata apa, dunia mayanya sekarang sudah ada gantinya. Saya contohkan yang paling mudah, sederhana ya. Misalnya hari ini mungkin di kampus-kampus yang sudah kuliah jarak jauh mengalami tanda tangan kita yang dosen atau yang pejabat itu kan sekarang karena tidak bisa ketemu langsung terus diganti dengan barcode. Jarak jauh kita ngirim tanda tangannya. Barcode ini kan tanda tangan di dunia maya. Kalau tanda tangan kita yang biasa pakai pulpen itu ya tanda tangan di dunia nyata. Nah, tanda tangan barcode ini kan tidak sekedar simulasi dari tanda tangan di dunia nyata, tapi dia substitusi, gantinya. Jadi, makanya kalimatnya Virilio, aku tidak percaya simulasi. Aku percaya bahwa kata itu sudah out of date, kata itu sudah kuno. Istilah simulasi itu perlu direvisi lagi. Sejauh yang aku tahu, teknologi baru menggantikan realitas aktual dengan realitas virtual. Dan ini lebih dari sekedar satu fase, tapi satu perubahan yang hakiki. Jadi ini memang perubahan dalam hidup, tidak sekedar permainan. Ya teman-teman mungkin hari ini mengenal misalnya ada e-sport. E-sport itu kan istilahnya sport, tapi sport itu kan olahraga. Tapi kan
Yang main ya tetap di dunia maya, tapi ini bukan simulasi, ya beneran dia lomba, ada hadiahnya. Jadi apa-apa kan sekarang serba virtual. Mungkin sebentar lagi KTP, KK itu ya modelnya virtual semua. Bahkan nanti saya membayangkan, lupa itu kayak di film apa itu kan, identitas kita itu mungkin bentuknya satu chip yang ditanam dalam diri kita, sehingga besok itu kalau orang screening kita itu langsung ketemu, oh ini siapa, orang mana, dengan punya detektor khusus untuk setiap orang. Nah itu hari ini nanti pada saatnya akan hadir semacam itu. Jadi bukan simulasi. Kalau simulasi itu kan main-main, samar-samar, tidak jelas. Yang jelas yang dunia nyata. Tapi ini tidak. Dia akan pelan-pelan mengambil peran dunia nyata. Makanya kata Virilio, one day the visual world might win over the real world. Suatu hari dunia virtual ini akan menang, mengambil alih posisi dunia nyata. Sekarang apa-apa kan sudah orang sadar bisa dilakukan online, bisa dilakukan jarak jauh, bisa dipenuhi di dunia maya. Tidak butuh dunia nyata. Jadi pelan-pelan dunia yang nyata ini akan diambil alih pengelolaannya oleh dunia maya. Contohnya sudah banyak hari ini. Mulai yang semula harus konkret ketemu di dunia nyata, sekarang bisa dikelola di dunia maya. Mulai kuliah, dagang, jual beli, apa saja sekarang sudah mulai diambil oleh dunia virtual. Sekarang kita itu bisa tinggal duduk saja di rumah, apa saja yang kita inginkan hadir. Jadi mulai barangkah, sampai jasakah, sampai apa saja semua hadir hanya dengan kontak kita ke dunia maya, tidak harus ke dunia nyata. Makanan sekarang kan tinggal pesen, hadir sendiri, apa saja yang kita inginkan ada. Jual beli juga begitu, e-commerce, pasar-pasar model virtual hari ini kan juga banyak. Jadi pelan-pelan dunia nyata posisinya akan lenyap, digantikan oleh dunia maya. Oke, kemudian ada lagi yang penting, hubungannya ketika dunia virtual ini lebih nyata dibandingkan dunia maya, yang sehubungan dengan identitas kita.